Pemirsa, kapal milik Basarnas terbakar di galangan kapal Muara Baru, Jakarta Utara. 14 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran hebat melahap KM SAR Ramawijaya, kapal milik Basarnas di kawasan Muara Baru. Mana dah? San, kebakaran San, kapal yang di dalam dok gantung San, foto deh. Udah lagi video. Suara ledakan beberapa kali terdengar dalam kapal diiringi kobaran api. 14 unit mobil dan 70 personil damkar maksud kami dikerahkan untuk memadamkan api. Berdasarkan informasi, hingga kini proses pemadaman masih berlangsung, sementara penyebab kebakaran belum diketahui. Sebuah mobil pickup yang mengangkut santri hilang kendali hingga menabrak rumah di Lampung Selatan. 2 santri tewas di lokasi akibat kejadian ini. Sebuah mobil pickup menabrak rumah warga di Lampung Selatan, Lampung. Mobil ini diduga hilang kendali sebelum menabrak rumah warga. Benturan yang keras menyebabkan 7 santri yang diangkutnya terlempar dan tergeletak di perkarangan rumah warga. Warga pun berupaya mengevakuasi seluruh korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. 2 santri meninggal dunia di lokasi kejadian, sedangkan 5 santri lainnya masih menjalani perawatan intensif di RSUD Bob Bazar, Kalianda. Mereka bisa buang sampah kan di sana tuh, ya ada kan TPU sana. Mereka tuh kayaknya ngebut, nggak tahu ngebut atau gimana. Mungkin mustahil kalau nggak ngebut nabrak gitu kan. Kayaknya mereka tuh jalan kendali atau nggak remblok nabrak sih. Supir kejepit, dia nggak bisa keluar kan, dia kejepit. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan dengan melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, aksi keji dilakukan kelompok bersenjata OPM pimpinan Kopi Tua Heluka di Yahukimo, Papua Pegunungan. 3 warga tewas usai diberondong dengan senjata api. Peristiwa keji terjadi di sekitar Jalan Trans Papua, Distrik Serdala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Sekelompok pria bersenjata api, panah dan parang menyandera Kumis Kayoga bersama istrinya, serta seorang wanita dari suku Unaukam. Tak lama, satu persatu warga sipil ini dieksekusi dengan cara ditembak secara membabi buta. Korban yang bersimbah darah akhirnya tersungkur dan meregang nyawa. Kepala Penerangan Korps TNI Habema, Letkol Infanteri M. Wiraya Arta Adiguna, menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban. Pasukan TNI kemudian melakukan operasi pengejaran ke kawasan hutan untuk memburu para pelaku teror terhadap warga sipil. Warga diharapkan memberikan informasi kepada TNI Polri jika mengetahui keberadaan anggota OPM pimpinan Kopi Tua Lehuka. Sempat buron 2 bulan, polisi berhasil menangkap pelaku penyekapan dan penganiayaan seorang perempuan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksi pelaku dilakukan lantaran sakit hati dan cemburu karena diselingkuhi. Yang dipegang sama bapaknya. HP ibu yang dipegang bapak. Yang dipegang tuh. Setelah 2 pekan buron usai menyekap dan menganiaya kekasihnya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Satreskrim Polres Metro Bekasi meringkus pelaku di sebuah rumah di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Pelaku pun langsung digelandang ke Polres Metro Bekasi guna pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, pelaku mengaku nekat menyekap dan menganiaya kekasihnya lantaran sakit hati dan cemburu setelah menduga korban memiliki kekasih lain. Korban mendapat penganiayaan selama 6 hari hingga mengalami sejumlah luka lebam. Bahkan korban juga sempat disekap pelaku hingga nekat melarikan diri dari rumah kontrakan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara 5 tahun.
Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan. Akibat korsleting listrik, sebuah toko kue di area Pasar Ciputat, Tangerang Selatan, Banten ludes terbakar. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Inilah video amatir yang terekam saat kobaran api melanda sebuah toko kue di area Pasar Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bagian toko kue. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Meski api sempat membesar, namun petugas berhasil memadamkan api kurang dari 1 jam dengan menurunkan 8 mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Merespon keluhan masyarakat terkait maraknya begal di wilayah Jawa Barat, polisi memperbolehkan warga menindak tegas para pelaku. Pak Kapolda untuk tidak tegas dan jelas ya. Dan ini tidak hanya kepada polisi, kepada masyarakat pun boleh. Pernyataan warga boleh menindak tegas dan boleh melawan begal disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan. Hal ini merespon pertanyaan keluhan warga akan maraknya begal di Jawa Barat. Namun polisi menegaskan tetap menurunkan aparat ke lapangan untuk mengatasi begal yang meresahkan. Di dini hari ini tentu akan kita lakukan CP yang sangat tenang. Hingga saat ini warga masih resah dan mengeluhkan mengenai masih adanya laporan kasus begal yang dialami di beberapa titik jalanan di kota Bandung dan sekitarnya. Unggahan saat terjadi begal banyak dibagikan oleh warga, membuktikan perlunya meningkatkan keamanan di kawasan Jawa Barat. Perintah Pak Kapolda untuk tidak tegas dan jelas ya. Dan ini tidak hanya kepada polisi, kepada masyarakat pun boleh. Ya, pada masyarakat boleh dengan catatan tadi itu ya juga tegas terukur ya. Jangan sampai mati lah bahasanya ya. Jadi kita sampaikan seperti itu dan terima kasih karena tadi saya katakan di awal terima kasih sekali pada masyarakat yang telah memposting itu kepedulian bermasyarakat dan upaya kita di dini hari ini tentu akan kita lakukan CP yang sangat harus sesuaikan dengan waktunya. Ya, jadi pagi pukul 12 sampai jam dini hari ini merupakan jam-jam yang rawan kan lampu hijau kepada masyarakat melakukan penindakan. Tapi ingat, ada 2 hal yang mesti diperhatikan. 1, penindakan terhadap para pelaku ini adalah sebagai bagian dari kita melakukan bela diri. 2, jangan main hakim sendiri karena ada resiko salah sasaran. Gitu. Nah, jadi kita memang harus hati-hati dan ingat, yang berwenang melakukan penindakan sesuai hukum hanyalah aparat. Ya, sementara itu Wali Kota Bandung M. Farhan mengingatkan warga untuk tidak main hakim sendiri. Untuk penindakan begal, kewenangannya ada di kepolisian. Dua pengendara sepeda motor hendak kabur saat anggota Polsek Tambora menggelar razia di Jalan Tubagus Angke, Jakarta Barat. Namun upaya mereka gagal karena petugas menghadang dan sepeda motor yang dikendarai terjatuh. Curiga dengan gerak-gerik yang mencurigakan, polisi kemudian menggeledah keduanya. Dari dalam tas mereka, polisi mendapati sejumlah obat keras jenis Tramadol dan Inex. Dan langsung digelandang ke Polsek Tambora. Dalam razia ini polisi juga mengamankan 9 sepeda motor tanpa surat kendaraan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, informasi yang baru saja Anda saksikan mengenai pemotor yang kabur saat razia membawa narkoba. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Badan Narkotika Nasional BNN memperingati Hari Narkotika Internasional 2026 di kawasan Lido, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. BNN juga mengungkap 5 kasus tindak pidana narkotika. Buat saya sih
Hasil pengungkapan jaringan narkotika nasional dan internasional dengan berbagai modus operandi, mulai dari penyelundupan melalui jalur udara, jalur laut, pemanfaatan mekanisme impor barang, hingga produksi narkotika di clandestine laboratori, sejumlah barang bukti diamankan. Barang bukti yang berhasil disita terdiri dari 3.000 gram hashish, lebih dari 9.000 gram sabu, 3.000 gram bunga ganja Thailand, serta cairan kimia narkotika. Pemirsa, pemerintah hingga kini belum menetapkan lokasi Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII. Kawasan PFII yang dipilih nantinya tidak akan berada di dalam kawasan ekonomi khusus untuk menghindari tumpang tindih status. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan pemerintah belum menetapkan lokasi Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII. Adapun sesuai Undang-Undang PFII, kewenangan penetapan lokasi berada di tangan Menteri Keuangan. Meski demikian, keputusan baru akan diambil setelah tim melakukan evaluasi terhadap seluruh usulan yang masuk. Menurut Menteri Keuangan, jika terdapat usulan lokasi PFII yang berada di kawasan ekonomi khusus, nantinya status KEK tersebut dapat diubah untuk menghindari tumpang tindih status antara KEK dan PFII. Selain itu, lokasi PFII juga harus memiliki infrastruktur yang memadai atau mudah dikembangkan serta mampu menarik minat investor asing. Itu kan di undang-undang tuh Menteri Keuangan yang menentukan pada akhirnya. Menteri Keuangan yang menentukan pada akhirnya. Tapi nanti kita lihat yang proposal masuk seperti apa. Sekarang sih belum menentukan yang mana. Apakah kura-kura Bali, saya nggak tahu. Itu saya tahu kura-kura ninja. Terus kura-kura ada KEK, KEK nggak masuk katanya. Tapi begini, nanti tergantung proposal yang paling baik seperti apa. Kalau ada KEK kan bisa dibubarin KEK-nya. Kira-kira begitu kan. Jadi bukan halangan juga. Tapi pada dasarnya kita akan lihat yang terbaik seperti apa. Yang jelas di situ harus infrastrukturnya bisa dibangun dengan mudah atau sudah ada sebagian dan tempatnya menarik bagi investor asing yang banyak duit untuk datang. Menteri Keuangan Purbaya menargetkan operasional Pusat Finansial Internasional Indonesia dapat realisasi pada tahun ini. Percepatan tersebut didorong oleh tingginya permintaan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pemirsa, keberadaan Pusat Finansial Internasional Indonesia diproyeksikan menjadi magnet baru bagi dana keluarga kaya dunia atau family office yang selama ini tersimpan di pusat-pusat finansial internasional. Perubahan geopolitik dan kondisi di sejumlah pusat keuangan dunia membuat sebagian keluarga kaya mencari alternatif baru untuk menempatkan asetnya. Keberadaan Pusat Finansial Internasional Indonesia diproyeksikan tidak hanya menjadi kawasan keuangan global, tetapi juga menjadi magnet baru bagi dana keluarga kaya dunia atau family office yang selama ini tersimpan di pusat-pusat finansial internasional. Ketua Panitia Kerja Penyusunan Rancangan Undang-Undang PFII Muhammad Hekal mengatakan, berdasarkan kajian yang diterima dalam pembahasan PFII, terdapat sekitar 3,2 triliun US dollar dana keluarga kaya dunia yang dikelola melalui berbagai family office di pusat-pusat keuangan global. Dari jumlah itu ditaksir sebesar 65% sedang mencari rumah baru. Menurut Hekal, perubahan geopolitik dan kondisi di sejumlah pusat keuangan dunia membuat sebagian keluarga kaya mencari alternatif baru untuk menempatkan asetnya. Adalah dengan kondisi global yang tidak menentu, besar sekali peluang perpindahan uang yang lagi harus kita rebut. Nah, kita berharap perpindahan uang global itu bisa cari rumah di Indonesia. Nah, itu yang kita lagi fokuskan sekarang. Harapan kita kalau kita nggak bikin terburu-buru akan ditangkap sama negara-negara lain, karena di negara-negara lain banyak yang baru saja juga melahirkan financial center baru. Untuk menarik minat investasi, Pusat Finansial Internasional Indonesia juga dipastikan akan menyediakan kawasan pendukung termasuk hunian bagi pelaku bisnis dan keluarga kaya yang masuk ke Indonesia. Namun sebelum beroperasi penuh, pemerintah masih perlu menyelesaikan berbagai perangkat kelembagaan PFII.
Ya, Badan Narkotika Nasional BNN memperingati Hari Narkotika Internasional 2026 di kawasan Lido, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. BNN juga mengungkap 5 kasus tindak pidana narkotika. Dan untuk mengetahui peringatan Hari Narkoba, kami sudah terhubung dengan rekan Anissa Rizkia dan juru kamera Ari Setiawan yang saat ini berada di Badan Narkotika Nasional Lido, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selamat pagi Anissa, silakan dengan laporan Anda. Ya, Priska dan juga pemirsa, hari ini merupakan Hari Anti Narkotika Internasional yang mana dari Badan Narkotika Nasional saat ini mengadakan sejumlah seremonial, kemudian ada agenda untuk pemusnahan barang bukti seberat 3,3 ton ganja nantinya akan dimusnahkan, dan kita akan menantikan bersama jalannya rangkaian acara pada hari ini di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional di wilayah Bogor, Jawa Barat. Dan kalau kita melihat begitu ya, memang saat ini status Indonesia darurat narkoba, di mana menurut informasi yang kami dapatkan dari rilis Badan Narkotika Nasional bahwa tingginya prevalensi penyalahgunaan yang mencapai 4,15 juta penduduk atau sekitar 2,11%. Indonesia ini tak hanya menjadi pasar empuk jaringan internasional, tetapi juga telah menjadi produsen dengan perputaran dana gelap mencapai triliunan rupiah. Dan di Hari Anti Narkotika Nasional, atau maksud kami Hari Anti Narkotika Internasional, pemusnahan narkotika golongan 1 ini dilakukan. Sebelumnya tadi kita saksikan bersama uji laboratorium bunga ganja yang dilaksanakan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional, dan kemudian nantinya akan dilanjutkan pemusnahan menurut peraturan perundang-undangan. Tentunya barang bukti narkotika yang akan dilakukan pemusnahan ini merupakan barang bukti jenis cannabis buds atau bunga ganja yang tadi sudah saya sebutkan sekiranya 3,37 ton hasil dari pengungkapan jaringan internasional pada periode bulan Juli 2026. Tentunya dari hasil pengungkapan jaringan narkotika nasional dan internasional dengan berbagai modus operandi, mulai dari penyelundupan melalui jalur udara, kemudian ada jalur laut, pemanfaatan mekanisme impor barang, hingga produksi narkotika yang tengah berhasil diamankan. Dan kita akan nantikan bersama jalannya peringatan Hari Anti Narkotika yang digelar pada hari ini di Badan Narkotika Nasional, tepatnya di Lido, kawasan Bogor, Jawa Barat. Untuk sementara saya kembalikan kepada Priska yang ada di studio. Terima kasih Anissa melaporkan langsung dari BNN Lido, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.